Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para sahabat-sahabat ya, yang selalu mengikuti Bang Rey Lampung dan timnya ya. Ini saya di rumah ya, kedatangan Bang Man ya. Bang Man official ya. Sama saya sendiri Matoplo ya, ada di rumah ya hari ini ya. Ini kayak mana ini Bang Man ya, masalah gimbal kita ya. Karena gimbal ini saya ini sebenarnya punya belas kasihan sama gimbal. Tapi bawa ke rumah ini, gimbal ini masih ngotot. Katanya tidak nyaman dia ini, maksud mau dikubuknya di hutan itulah. Jadi begini, Bang Tomlo. Timbul sebenarnya malam itu udah ke rumah. Oh, Ya, datang ke rumah malam. datang ke rumah. Alhamdulillah kalau dia sudah mau keluar, alhamdulillah. Karena kan dari pernyataan yang kemarin itu kan katanya silakan bertandang ke rumah kami siap menampung ya kan. Ya benar. Kita siap menampungnya. Dan dari itu Mbak Gimbul malam itu langsung datang ke rumah gitu kan, menuju. Katanya ya memang benar, dia saat ini nih semakin diancam sama anak buah si Mas Ompong dengan si Tisen. Oh, sama Tisen ini. Ya, Saya kasihan juga, bukan ini apa? Kalau gimbal ini kan makanya supaya mereka ini kan. katanya itu kan ada untungnya juga, Bang Tomlo. Bang Tomlo kan nelpon saya kan tadi kan di rumah ke sini, bagaimana kata Bang Tomlo kita tempat Mbak Gimbul ya kan? Ya kita susul dulu, nanti kita ajak ke rumah dulu. Ya. Saya ini bukan apa-apa. Kalau Mbak Gimbal itu yang biasa ngasih makannya sama si Ompong, si Tisen, sekarang marah mereka itu menyuruh Mbak Gimbal itu mati kan katanya. Matilah sana. Jadi Memaksa Mbak Gimbal itu ikut mereka kembali. ya kalau gitu kan saya nyambung, cuma kan Bang Tomlo ini menghubungi saya ini mau ke tempat Mbak Gimbul ini bagaimana? Apa kita mau ke sana sekedar ke sana saja atau nanti kita bawa ke sini? Iya, kita bawa ke sini. Ngapain nih kalau siang-siang mau diutangkan atau ke sore? Gimbal ini kan kalau di rumah, kalau malam katanya terang-terang di rumah ini nggak mau tidur. Ya memang biasanya kan hidup di hutan. Iya, Nah, itu. nggak bisa, katanya berisik katanya di kampung ini. Maksud saya Bang Man ya, kita susul ke sini kalau siang hari. Ya kalau ada makanan kita ajak makan, kalau dia mau ngopi kita ajak ngopi di rumah, kita bisa ngobrol di sini. Dan juga dia aman dari Tisen sama ini nih. Kalau malam kan kemungkinan nyari, mungkin bagi Gimbal kan bisa pindah-pindah kemana-mana kalau malam. Ini berhubung masing-masing siang ya. Iya, siang hari langsung kita susul aja. Ayo. Yuk. Kita langsung susul aja. Assalamualaikum. Nah, dia datang sendiri, udah tahu rumah saya ini. Alhamdulillah, Mbah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbah. Iya. Duduk. Alhamdulillah, Mbah udah datang di sini. Sama kami orang mau ke sana, mau nyusul. Kalau siang itu amannya ke rumah Mas Tomlo, ke rumah Bang Man. Untunglah aku mencegah kalian untuk menjemputku ke sana. Alhamdulillah. Bang Man, ngopi dulu, saya bikin kopi ya. Aduh, jadi nggak enak ini. Iya ngopi, saya bikin kopi. Saya suruh anak saya bikin kopi dulu ya. Nanti ngobrol sebentar ya, Bang Man. Kita bikin kopi dulu. Neng, bikin dulu kopi, Neng. Ini Neng ini bikin kopi dulu di sini. Itu kan Abah ini ada tamunya Gimbal. Nah, dibikin kopi dulu nanti Neng 3 ya. Untuk Gimbal ya. Nih. Bikin dulu kopi 3 untuk Gimbal. Nanti kalau udah ini biar panggil Bapak aja yang ambil ya. Tuh. Kan banyak Bang Gimbul, bukan saja Kita inisin dengan anak saya nanti bikin kopi dulu. Jadi gini Mbak Gimbal, kalau Mbak Gimbal di hutan udah tahu rumah saya, rumah Bang Man, kan sekarang ini Tisen sama Ompong ini. Itu justru itu, Matombla. Aku ingin datang buru-buru ke sini memberitahu bahwa Tisen dan Ompong dan semua dari anak-anak buahku yang lainnya. Tapi benar ya Bang Tomlo ya, insting Mas Tomlo, Bapak Bang Tomlo itu kan bahwa ini akan ada gangguan dari Mas Ompong dengan Tisen. Ya pasti itu Gimbal ya. Sekarang masih makannya dari mana sekarang ini? Sudah nggak dikasih-kasih sama Ompong sama Tisen. Kalau untuk Udah nggak dikirim-kirim lagi sama mereka itu kan?
Tidak ada makan. Nah, makanya itu Saya Gimbal. sudah hampir 5 hari ini mereka tidak mengirimi aku, mengasih aku makan. Terpaksa aku bertandang ke sana kemari. Ya iyalah, kita nih saudara, Bol, pokoknya jangan suka-sukaan kamu ke sini. Makanya Datang ke sini. aku cepat-cepat lari. Karena aku melihat si Tison itu sudah membawa pusaka itu. Nah, itu ya pusaka. Dia bersama Ompong dan yang lain-lainnya menuju ke arah biasa ke tempat pertapan. Ya karena pasti kamu dulu Bol yang diincar mereka itu. Karena untuk Kislamet, mereka sudah pasti takut walaupun senjata Kislamet ada di sana. Ya. Ada dia itu. Senjata itu sangat dahsyat Bol. Saya sendiri sudah merasakannya di bawah Tison itu. Sampai Tison itu sekarang itu seperti orang gila bawa senjata itu. Bawa Kemarin cicilan dibawa bertenteng-tenteng senjata itu. aku sempat kemarin itu memberikan perlawanan dengan mereka. Aku tidak merasakan kalau ada pusaka itu ada di Tison. Ketibanya Tison itu pergi meninggalkanku dan Ompong di sana. Dan di saat itulah dia menunjukkan pusaka itu. Pusaka itu Bol, ya, di tangan Tison itu saya sendiri udah merasakan. Si Ambon, Barap sudah merasakan Tison bawa senjata itu. Senjata itu dahsyat sekali. Makanya senjata itu harus jangan ada di tangan Tison. Justru itu. senjata itu sebenarnya ada kelemahannya kan? Kita nggak tahu. Kalau Ya nah, kelemahan- gimana Bol? Kalau kelemahan Sulit kayaknya ya Bol ya. itu pusaka. Dibilang orang pusaka paling sakral. Ya. Dan tiada duanya dan tiada tandingan. Saya itu Bang Man yakin kalau pusaka itu cuman Bang Ray yang tahu kuman. Karena pusaka itu pernah diambil Bang Ray, dititipkan ke saya. Ya, sedangkan Bang Matomblo, Ambon saja dengan yang lain juga sampai berdarah itu kan? Ya iya, ini si Gimbal waktu jadi penjahat. Apa yang kamu rasakan ingin mengambil pusaka itu Gimbal? Kamu ceritakan di dalam apa yang kamu lihat. Sebelumnya aku minta maaf. Nah benar, iya nggak apa-apa, Karena saya aku sudah bikin memaafkan ya. kekacauan di rumah. Ya wajar karena posisi dulu kamu itu masih mengikuti Iya. Kislamet. Ya. Nah, Seketika aku memasuki dalam ruangan rumah. Belum aku mau masuk dan menginjakkan pintu depan rumah Matomblo itu, aku melihat para api. Aku berusaha untuk menyingkirkannya. Bisa kusingkirkan. Di pintu kedua, itu seperti lagi sebagian. Akan-akan itu yang akan membakarku. Berarti dibilang hampir 9 lapisan tadi ya? Ya, iya setelah lah. aku menemukan diizinkan oleh saudara Matomblo ini untuk masuk melihat. Kau suruh dia mengambil sendiri Bang Man. Saya bilang ke saya enggak, ini masuklah kau ke kamar tuh, kau ambillah sendiri. Kalau sanggup ambil sendiri Nah. ya. Aku dihadang. Ketika aku memasuki kamar itu, ada sekitar kurang lebih 5.000 pasukan. Di depan kamu tuh kayak menghadap Ya, di pusaka itu. padahal aku melihat pusaka itu sangat dekat. Ya. Ketika aku masuk kamar, pusaka itu sangat jauh sekali. Bagaikan 5.000 jin itu sudah berbaris. Ya, Yang karena berbadan besar dan sangat gagah berani. karena kata Tison, senjata itu akan kalau orang sedarah dengan Kislamet dia bisa membawanya. Itu yang Wajar, karena dia kan ponakannya si Kislamet ya kan? Nah iya. Tahu kalau si Ompong ini saya ini bingung apa dia masih ada darah dengan Islam karena dekat sekali Tapi kalau sama-sama dari dusun. memang mereka sama-sama dari dusun. Kalau Ompong untuk menguasai pusaka itu sangat mustahil. Karena yang masih ada aliran darah yang pas, istilah katanya masih ngikut dari aliran darah Islamet, cuman ada berada di diri Tison. Semua itu sudah kubaca. Tapi jangan salah. Ini, Gimbal, kemarin ada yang sudah ngaku-ngaku anaknya Islam dekat sekali sama Tison. Yang namanya Damar itu. Itu masih kutelusuri. Itu masih kut. Iya, Anak kemarin. yang keberapa sih? Atau Nggak tahu saya itu. hanya sekedar gini kan ya? Kislamet itu kan sakti. Ya. Dia kan banyak harta, banyak ini kan? Berarti kan banyak orang yang mengakui. Oh, begitu. Maksud saya itu. Tapi yang bingung saya, Paman, karena anak itu kemarin ribut sama si Oh ini Ambon, dia itu di rumahnya Tison. Berarti sangat dekat dengan Tison. Berarti apa seperti yang dibilang kemarin? Kayak kakak adik, bapak. Nah iya. Kemarin. Jadi keserigaan kami itu di situ. Apa memang benar Damar ini anaknya Kislamet? Kalau bukan anak Kislamet, kenapa dia tahu sama Tison? Yang jadi masalah ini. Kan yang selama ini kan Tison yang paling dekat sama yang paling dekat. Nah, dengan Kislamet. Ya, yang paling kedua, dekat sama Kislamet itu Ambon karena sama-sama dari dusun. Ya. Nah, sedangkan si Tison ini ponaknya Kislamet. Nah, Datang kemarin
namanya Damar, ngaku anaknya Ki Slamet. Kalau dia tidak dekat sama Tisen, kita nggak mungkin percaya. Tetapi kemarin mereka dekat benar sekali sama Tisen. Ya, emang kita ada itu kemarin itu. Gimbul belum tahu itu yang namanya Damar itu. Belum sepenuhnya aku bisa menelusuri siapa Memang sebenarnya benar Damar. anaknya Ki Slamet apa bukan itu belum Ya, tahu itu. Belum tahu. Karena kemungkinan dia memang dari dusun juga, Mama. Harus kita selidiki. Apa tujuannya dia datang ke sini? Apa tujuannya pusaka itu lagi di tangan Tisen? Tetapi mereka ini dekat dengan Karena Tisen. setiap kita tanya menuntut balas Nah. apa gitu kan ya? Padahal Ki Slamet ini tidak kita apa-apakan. Nah, Ikut sendiri. Dia mau nuntut balas apa yang mau dituntut? tidak pernah kita cuci ya kan? Aku takut itu bukan anakku, melainkan muridnya Islam, murid kesayangan. Nah, ini kopinya udah matang, Neng. Saya udah manggil tuh. Anak saya ini. Ini aku Pak. Emang Bol. bagaimana? Perutnya ini udah diisi belum? Jangan tanggung-tanggung. Nah, sudah ini ngopi dulu. Karena Neng masih masak, nanti kita makan. Nah, Tidak usah repot-repot. Tidak usah repot. nggak repot-repot. Kamu jangan sungkan-sungkan ke sini. Kalau nggak ada rokok, ke sini. Ngopi. Jangan sungkan-sungkan, Bol. Ini kita ini sudah bersaudara, Bol. Sudah bersaudara. Kalau kisah Tapi ingat, Bol. Jangan lagi kamu tergoda rayuan sama Opong dengan Citizen. Karena mereka ini menggantungkan sama kamu. Kalau Ki Slamet ini memang sadar, Bol. Kamu pasti yang diukur-ukur mereka ini untuk dijadikan panutan itu. yang aku jadi pertanyaan, Islamat itu, aku sudah berapa kali bertemu dengan dia, tapi tanpa sepengetahuan dari dia. Ngobrol-ngobrol empat mata gitu ya. Cuman aku berbincang-bincang dengan Islam. Islamat sudah mengajakkan aku ke jalan kebenaran. Cuman aku belum membahas masalah tentang Tisen dan pusaka ini. Takutnya dia tersinggung dengan ucapan. Jadi, nggak kamu tanyakan pusaka itu memang dikasihkan sama si Tisen ini atau memang Tisen ini nyuri? Aku bertanya dengan empat mata. Aku pura-pura tidak tahu dengan Islam. Pura-pura. Aku bertanya, Islam, bagaimana dengan pusakamu? Pusaka itu telah kupendam. Tidak akan kupergunakan kembali. Berarti Tisen Ya, tapi mencuri. kenapa bisa di tangan? Mencuri, Tisen, curi kan? sama tahu berarti Tisen ini. Waktu pas dia pernah waktu itu kemarin dia bicara dengan Islamat ini. Kutanya, dengan siapa Islamat itu memendamkan benda itu dan pusaka itu di timbun? Berarti tidak ditaruhnya di rumah atau di mana kan di satu Tidak. tempat begitu ya? Dia menaruhkan itu di sebuah Sama batu. Tisen berarti diajaknya. Tisen. Dia bersama Tisen. Astagfirullah, inilah kesalahannya ya. Islamet ini mungkin gak menyangka karena bukan masalah cerobohan. Dia yakin ponaknya Karena sendiri gak akan ponakan, mungkin ngambil itu. Karena terlalu percaya tadi itu kan? Ya. Iya. Padahal Islamet itu sudah tahu Tisen ini gak mau sadar. Tapi ya gimana? Tidak bisa kuliah nyalakan Islamet karena itu Mungkin. seperti anaknya sendiri. Ya. Karena ponakan tadi kan satu darah. Astagfirullahaladzim. Ini kan Islamat dia tidak tahu. Aku takutnya aku menuduhkan ke Tisen. Islamat marah. Seolah-olah aku ini menebar fitnah. Kami ini pernah, Pol. Kami ini pernah ngintip di tempat Tisen. Memang Selamat itu ada, tapi dia marah-marahin Tisen mau mengambil. Selamat ini aja, Tisen itu nggak ngaku sama Ki Slamet ini. Kami intip di rumah Tisen. Mereka itu ya namanya anak dengan kayak seperti bapak, nggak bertengkar. Tapi Ki Slamet ini menanyakan pusaka itu sama Tisen. Tisen ini nggak ngaku. Sampai Ki Slamet itu sampai pergi kami intip itu sama Barat kok saya. Sama barat. Ya kami intip bicara di orang itu, tapi yakin pusaka itu. Ada di Tapi Ki Slamet ini nggak yakin karena Tisen ini nggak ngaku. Jadi Slamet ini belum yakin senjata itu ada di tangan Tisen. itu yang kutakut. Padahal kita sendiri sudah melihat senjata itu di tangan Tisen. Aku sempat bertarung dengan Tuhan. Aku bukan tidak mau bicara dengan Islam. Aku belum punya bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa si Tisen telah mencuri pusakanya. Karena bisa liciknya begini nanti. Momen pusaka itu bisa jadi bumerang yang parah itu. Karena Tisen ini licik.
Bisa saja dia nanti masuk rumah kita ditaruh ke situ. Dituduh kita adalah keselamatan yang mengambil senjata itu kita. Iya, bisa jadi bumerang juga. Ini mana hati-hati kita. Liciknya itu mau cuci tangannya dia. Padahal kita sendiri udah lihat. Aku sudah membaca permainan dari Tisen. Tisen itu sengaja ingin menjebakku dan semua tim-tim Bang Rey Lampung. Dia akan menaruh pusaka itu di suatu tempat yang orang paling dipercayainya. Karena gini ya, Tisen ini bawa senjata keluar hilang. Ya, Perhatikanlah Tisen. Ya. Begitu dia datang keluar bawa petenteng-petenteng bawa senjata. Sudah itu menyengsarakan kita, membunuh-bunuh ancam kita. Hilang. Dia masih takut sebenarnya sama keselamatan yang dia tahu. Pusaka itu. Jadi ada saran enggak nih Mbak Gimbol ini? Bagaimana kita supaya mendapatkan senjata? Minimal bukan kita mau ngambil, Bol. Ngamankan senjata Amankan itu. saja dulu. Mengamankan senjata jangan di tangannya Tisen. satu-satunya jalan yang bisa menaklukkan itu hanya beliau. Diselamat sendiri. Bang Rey, Bang Rey Lampung. iya Bang Rey, memang iya Bang Rey itu. Bang Rey harus turun tangan sebenarnya. Cuman Bang Rey ini kan kalau bisa kita dulu lah. Ya. Jangan sampai Bang Rey ini turun Minta. tangan. Itu jangan sampai Kiselamat yang mengambil pusaka. Jadi kalau pusaka itu jatuh kembali ke tangan Kiselamat, kamu sudah. Dia akan brutal lagi dia kalau udah. Dia akan kembali seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aku sudah berusaha berkomunikasi dengan Bang Rey, tapi aku belum pernah bertemu dengan dia. Semenjak hari pertama aku bertemu sekali dengan dia, seterusnya aku tidak pernah bertemu dengan Bang Rey kembali. Yang minta ini untuk semua tim-tim ini selalu berhati-hati karena si Tisen ini sudah mulai menebar-nebar fitnah. Makanya perintah Bang Rey, kita ini tidak untuk istilahnya walaupun bertemu dengan Tisen ini tidak untuk berkelahi di masyarakat karena Lebih baik menghindar terlebih Menghindar dahulu. terus ya. Bang Rey ini mengatakan kita menjaga perasaannya Kiselamat. Ya, Dia Kiselamat ini kan baru Baru sadar. ikutin baru sadar. Kalau Ini dia, terima. ya namanya ponaan itu bagaimana? Kita sendiri, ponaan itu seperti anak kita sendiri. Kalau dia tersakiti, apapun caranya harus kita bela. Ponakan paling tersayang. Nah, ya. sedangkan ponaan ini, ponaan kayaknya tersayang ikut semua. Kiselamat itu apa kata Tisen ini? Ya, cuma senjata ini aja masih di dalam ngintip. Waktu kami ngintip itu, Kiselamat itu memang mau mengambil senjata itu. Kayaknya memang Oh, ada belum boleh. Obrolan di antara Ada. Karena Kiselamat ini rupanya sudah wanti-wanti juga. Ya. Di sini kalau belum kuat bawa senjata itu. Ya. Katanya kalau nanti senjata itu nanti akan menyengsarakan kamu. Nanti senjata itu sendiri yang akan berarti menyengsarakan kamu katanya. jadi bumerang juga deh di Iya. Tisennya kan, senjata Kiselamat itu kan. itu senjata itu. Bila mana jatuh ke tangan yang tepat, dia tidak akan menyerang. Cuman bila jatuh ke tangan yang salah, maka akan korban jiwa yang banyak berjatuh. Inilah yang jadi masalah itu ya. Kita ini dilema kita ini gini Mbak Ibu ya, kita ini istilahnya bekerja juga harus berhati-hati. Iya. Bertemu Tison pun kalau dia membawa senjata lebih baik kita menghindar. Ada. Kemarin aku sempat bertemu dengan Tisen dan Ompong. Di situ posisiku sudah terpojok. Aku tidak mau melawan mereka. Biarlah aku mengalah. Setelah pertemuan itu, Ya, dengan matomblo aku pulang. Oh, katanya yang didekat sama si Ompong itu. Ya, Dengan si Tisen juga tidak. astagfirullahaladzim. ternyata mereka itu diam-diam mengintai. Itu Pembicaraan posisi bawa senjata enggak itu si Tison? Si Tisen. Bawa senjata enggak tuh sama si Ompong? pertama, si Tisen belum datang. Ternyata si Tisen ini, dia kembali lagi menemuiku. Ngambil senjata itu, dia bawa senjata. Dia menunjukkan pusaka itu. Astagfirullahaladzim. Aku bertanya, kenapa pusaka itu bisa ada di tanganmu, Tisen? Sedangkan Kiselamat itu telah mengubur di dalam-dalam. Bukan urusan kau. Kita ini nyari Tison aja ini. Nggak ketemu. Kalau dicari itu nggak ketemu. Seolah-olah dia ini keluar bawa senjata itu. Nemuin orang satu-satu. Dia ini pernah ngancam saya di sini. Mau dihabisin satu-satu katanya. Semua tim Bang Rey ini. Wah, habisin satu-satu dengan senjata ini. Semuanya diobrak-abrik ya. Di sisi rumahnya sama si Tisen. Tetapi gini, Mama. Tison itu kalau nggak ada senjata itu, nggak ada apa-apa dia. Itu Karena kekuatan Tison itu udah serap juga sama senjata itu. Jadi kalau senjata itu lepas, dia itu nggak berdaya. Kita hajar aja, nggak usah kuat. Kita hantam aja udah. kekuatan dia itu ada sama pengaruh Udah di pusaka itu pusaka semua. itu kan.
Aku Sudah di melihat pusaka semua. dari tubuhnya Tisa sudah mengalir. Energi dari pusaka itu telah mulai merasuki ke tubuh. Berarti udah dimatanginnya di pusaka itu. Jadi semenjak dia hilang muncul. Ayo sambil ngopi-ngopi. Ngopi dulu. dalam ya. Boleh. Berarti kan? Sambil ngobrol ngopi. Pokoknya ini ompong kalau siang-siang nggak pernah kelihatan. Mereka ini kalau mau keluarnya itu kadang-kadang malam. Malam hari kadang-kadang. Nah, itu Mbak. Ya, pas kita berbincang itu, bertahunya mereka sudah memata-matai dan menguping pembicaraan kita. Di saat aku pamit dengan pulang dirimu, aku untuk kembali ke hutan kembali. Karena Disitulah. gini Mbak, kan bagi Pol ini karena bekas pimpinan mereka tahu semua tempatnya Iya. bagi Pol walaupun banyak tempat-tempat Karena banyak. mereka kan mantan dari anak Iya, Mama Gimbo. jalan pulang aja Tahu. mereka tahu. Jalan pulang tahu. Mereka cuma bilang dengan diri, kembalilah menjadi guru kami. Aku tetap dengan bersiteguh pegangan ucapan Islam. Aku tetap menurut dengan ucapan Islam. Tinggalkan hal-hal yang buruk itu. Kita kembali mengikuti peperangan. Saya ini juga ini mulai bingung ya. Slamet ini kan masih harus Bang Rino pesan harus dipantau pergerakan Slamet. Makanya kami mengintai-intai di rumahnya Tisen kemarin. Memang Ada mereka kan cerita selalu apa? memutuskan selalu dicintai semua. Karena Aku dulu pernah sekali sudah kubicarakan dengan Bang. Seketika kami sedang melakukan perkumpulan. Dikala kami sudah disadarkan oleh Bang Rela. Kami pulang ke dalam hutan Belanda. Kami kembali di situ. Di mana kala aku melihat Tisen dan Slamet itu cuma berbincang berdua. Cuman aku mendengar dari ilmu tenaga batin. Aku mendengar percakapan mereka berdua. Seperti berdalih ada kelain. Seperti ada menyusun rencana, muncul rencana, ada susunan rencana. menyusun rencana. Disitulah aku mulai merasakan mereka itu seperti ada yang tidak baik-baik saja. Citizen mulai memberontak. Selamat, ia tidak mau bicara dengan, cuman dia bicara, cuman menitipkan amanat kalau dia ingin balik pulang ke musuh. Tapi nyatanya di Slamet ini belum ada, belum keluar. Karena selama ini kan Citizen menyerang kalau tidak ada selamat. Karena Jadi tidak ada selamat, Citizen itu nggak mau menyerang. Ya. begini Bang Man, kita ini susahnya bergerak karena keselamat ini walaupun dia ini sadar tobat ya, katakanlah tobatnya sekarang. Yang buat susah ancaman kita ini, sementara Tisen ini brutal, sementara Kiselamat, jangan sakiti ponaanku. Ya betul, apapun itu. Apapun itu, dalil kalian tidak ada maaf kalau sampai Tisen terluka. Dia juga berpesan dengan Ini yang jadi masalah dia. Sedangkan senjata Kiselamat itu ada pada Tisen. Itu dia kan seenaknya tentang dia punya senjata itu kan. Sedangkan Tisen ini selalu mau mengancam kita. Apa kita harus terus-terusan di babak belur ke Tisen tanpa ada perlawanan? Selamat juga beri mandat kepada diri untuk menjaga Tisen. Nah, Jangan sampai seujung kuku dia sampai terluka. Bila mana dia tergores luka sedikit pun, habis dia akan turun tangan. Itu kan Selamat ini, sebenarnya jadi semalakama kita juga itu, Bang Mutamlo. ya iya, aku kan sudah pernah bilang sama Kiselamat, itu bukan urusan kalian katanya senjata itu. Dia sendiri yang akan mengambil. Makanya pergerakan Kiselamat ini tetap kami pantau bagaimana dia ini dengan Tisen. Kalau bertemu dengan Tisen ini bagaimana dia ini. Kami intip kemarin, ya seperti bapak dengan anak. Memang dipinta sama Kiselamat itu senjata itu. Tisen berdalih senjata itu tidak sama saya. Dengan Kiselamat sendiri, mungkin dengan bapaknya karena ini kan ngotot juga sampai nunjuk-nunjuk. Kita ini nunjuk-nunjuk Kiselamat dalam keadaan salah. Kalau dia nakal gitu saya, walaupun dia itu aki-aki saya begini sama dia, tapi Tisen, tapi Kiselamat tidak marah sama sekali. Malah Kiselamat itu cuma tinggalkan pergi. Pulangkanlah senjata itu secara baik-baik denganku. Jangan senjata itu jatuh ke tangan teman-teman kamu yang lain. Tidak ada ancaman itu kalau misalnya saya bunuh kamu kalau jatuh ke tangan orang lain. Ya. Tidak ada kata-kata itu. Pulangkanlah senjata itu dengan bahasa halus dia mengatakan sama Tisen Aku itu. merasa masalah pusaka itu. Aku mendengar waktu perbincangan mereka berdua itu. Selamat itu mengajak Tisen untuk menguburkan pusaka itu dalam-dalam. Kurasa yang pusaka yang ditimbun yang dimasukkan ke dalam lubang itu bukan pusaka Kiselamat atau hanya bayangannya saja. Supaya Kiselamat itu percaya
Karena Bawa pusaka posisi itu pusaka ditukar itu tuh. dibungkus dengan kain. Iya. Aku Hanya- rasa hanya- pusaka itu telah ditukar dengan tisan. Hanya untuk tipu belaka saja. Ya. Begitu jahatnya. Jadi untuk Bang Gimbul saya bukan nasehatin Mbah ya. Iya. Kalau memang nggak mau betah, istilahnya malam tinggal di sini di rumah Bang Pan, di rumah saya, karena katanya nggak nyaman, lampunya nggak bisa terang sekali di sana. Tidak bisa Anak-anak dengan berisik. ada cahaya-cahaya Berisik, terang. ya Tidak kan? bisa. Biasa tidur Saya kasih nasihat tentrem. Bang Gimbul, jangan tidurnya di satu tempat. Dan banyak tempat-tempat yang Iya. berpindah-pindah lah tempat tidur ya. Karena kalau Mbah lagi tidur bukan apa-apa ya. Kalau kita ini kan ada nggak baiknya, hari nggak baik, jam nggak baik. Jamnya kita Tadi- jam sial kita kan ya. Karena hari baik, hari buruk itu nggak ada di kalian. Nah, Dan aku merasa seperti anak prajuritku dari Molokai memanggil. jadi Mbah malas mau pulang. Ya, sepertinya ada kegaduhan di pertapaan ini. Astagfirullah. Jadi nggak ngopi-ngopi nggak lagi nih. Tidak usah. Astagfirullah. Aku terburu-buru. Mereka ini sudah memanggil saja dari tadi. Waduh, Mau makan. kita antar dulu. Tidak usah, tidak usah. Antar. Enggak, makan aja belum Tidak. Pak. Oh, astagfirullah. Ini sangat berbahaya bila kalian mengikuti di sini. Ini sudah termasuk urusan. Aku akan pergi terlebih dahulu. Sampai Kita antar dulu sampai pojok sana atau gimana? tidak usah. Kalian lebih baik Jadi pergi dulu. buru-buru sekali. Ya, aku berburu sekali. Aku mohon pamit ini. Hati-hati Mbak ya. Ya. Itulah yang saya Mbak bisa jaga diri sendiri. Ya. Kalau memang nanti kami pantau Ya. langsung ke hutan. Baik. Ya. Tapi aku mohon, jangan ada yang ikuti aku. Karena ini sangat berbahaya. Karena prajurit ini Benar. selalu memanggil Benar. dalam pertamaan. Ya. Aku Ya. permisi. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Pak. Nah ini Bang Man ya. Berarti makin bullying. Dan makin bullying. Karena makin bullying. Tapi pembicaraan saya kita aja. Ya. Saya takut makin bullying. Nanti bicaranya jangan macam-macam dulu sama makin bullying. Karena kita nggak tahu hati makin bullying. Dia bicaranya saja tadi tergantung selamat. Kadang A, kadang B. Gitu. Iya dia ini kan patokannya sama Selamat. Hmm. Sedangkan Selamat ini ya cuma pembicaraan kita aja, jangan sampai dia tersinggung. Ya. Sebenarnya bagi bullying juga kita pantau. Ya Kita ini kan masih mantau juga. Pesan Bang lakukan jangan hanya sedikit selamat aja. Gimbal Iya. juga selalu dipantau Ya, ya. kita mantau juga dia ini. Cuman kita ini berbuat baik lah, kita aja ke sini. Mudah-mudahan dia ini istiqomah bagi bullying. Amin. Tapi kan kalau Bang Ri ini tetap pantau bagi Ya, pantau terus. pembicaraannya tadi aja. Dia tetap apa kata Selamat. Ya. Berarti kalau ke Selamat ini kena bujukan si Isen ini, Isen. ponakannya ini, nggak mungkin besar kemungkinan Gimbul akan tambah merajalela. Ada kemungkinan Ini. Gimbal juga bisa merajuk selamat juga ya. Apalagi Gimbul ini pernah ngomong, ilmu hitamnya ini nggak bisa pergi dari tubuh ini. Dia itu bukan apa-apa, karena kecuali hutan ini, bawaan ilmu dia itu tidak mau di tempat-tempat dengar suara-suara azan. Makanya dia Jangan kesana dia kita bisa bawa kepada Epokan selalu menolak ya. Ya iya, dia tuh nggak mau ke dalam-dalam dengar-dengar orang-orang mengaji di kampung ini. Karena dia tuh ilmu hitamnya itu masih kuat bagi Gimbul ini. Apa pembicaraannya saya tetap harus ikutnya. Apa kata Selamat? Tetapi itu kan kita kembali lagi itu baru prasangka kita aja. Ya prasangka, Ya, tetapi bayangan kita. ya bayang. Gimbul ini kan bukan di dalam hatinya. Harusnya dia tidak bertentangan dengan Selamat, man. Saya walaupun nanti Selamat, saya tetap akan bertobat. Itu kalau dalam hati. Ya. Si Gimbul ini apa katanya? Saya akan ikut apa kata Selamat. Tetap jadi panutan si Selamat. Berarti dia mau buang ilmu hitamnya juga ini. Belum separuh hati, masih separuh hati dia. Yaudah itulah kawan-kawan ya. Kami ini tetap tugas kami mengawasi anak-anak buahnya si Selamat, Gimbul. Tapi kami Bang Man ini tetap kita merahasiakan sama diri kita Ya. masing-masing. Supaya Gimbul juga nggak tahu, nggak tersinggung. Ya. Ya. Kita Takutnya dia pokoknya kita tersinggung, kan? berbaik. Ya. Kita kasih makanan, kita ajak ngopi, ngerokok, sharing. Mudah-mudahan Gimbul dengan kebaikan kita ini ikut umat. Amin, amin, amin. Inilah ya kawan-kawan ya. Ini bagi Gimbul yang udah katanya ada urusan mungkin makhluk-makhluk gaib yang di hutan manggil ya, dan masalah ya. Jadi kami ini di sini karena mengimbulnya sudah nggak ada, tetap kami ini mengingatkan pada kalian ikuti perjalanan kami ya. Tugas kami memantau pergerakan bagi Gimbul Selamat ya.
Ini kami mau ke tempat Bang Rey dulu. Bang Rey juga berpesan jangan sampai bocor masalah kita mengintai mereka ini ya. Kita tempat Bang Rey kita tutup dulu ya. Ya, ini untuk para sahabat-sahabat ya. Tetap kami tim Bang Rey mengingatkan ya, jaga sholat, banyak-banyak berselawat ya, dan doakan kami yang masih berjuang memerangi kezoliman ini ya. Karena kami tidak banyak waktu ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi